Pertanyaannya, ini momen yang sangat jarang sekali bisa jumpa dengan beliau. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Habib, kami Syekhul Ulum dari perwakilan IPIM. Yang kami tanyakan, satu, kami pernah mendengar penceramah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy-Syafi'iyah terkait dengan fenomena banyaknya para dai yang dengan atas nama membela agama Allah. Intinya beliau menjelaskan Rasulullah tidak pernah tersinggung ketika hak pribadinya yang diganggu. Tetapi kalau hanya Allah yang diganggu, maka Rasulullah tidak segan-segan mengangkat senjata. Mungkin ini perlu ada penjelasan dari Habib, karena kelihatannya kalau saya pribadi agak sedikit sulit memahami daripada komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk jawabannya. Saya kira mungkin bisa kita sampaikan kepada beliau agar beliau jawab dua pertanyaan. Yang pertama tentang masalah kiat-kiat yang terbaik untuk menanggulangi atau mengantisipasi datangnya dai-dai dari luar yang tidak jelas sama keilmuannya, juga tidak jelas pahamnya, yang datang ke Batam ini, mohon maaf dalam tanda kutip, tidak layak disebut sebagai dai, tapi lebih layak disebut provokator, sehingga banyak masyarakat yang tadinya adem menjadi panas. Ini yang pertama. Dan yang kedua tentang masalah yang sering disampaikan oleh para penceramah juga yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah bahkan Syafi'iyah, bahwa ketika Nabi disinggung hak pribadinya, beliau tidak disinggung, disakiti hak pribadinya tidak tersinggung, tapi ketika hak Allah, hak agama disinggung, maka beliau rela akan senjata. Silakan Habib. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita berbicara tentang ustadz atau pendakwah yang datang, ahlan wa sahlan. Kita gembira apabila ada orang yang membantu kita bekerja bersama-sama di medan dakwah ini. Kita gembira. Akan tetapi beda antara dai sama alim. Enggak berarti setiap orang yang berdakwah dia ulama, belum tentu. Enggak berarti setiap ulama dia adalah mufti, belum tentu. Para sahabat Nabi semuanya pendakwah, tapi tidak semuanya mufti. Semuanya ulama, tapi tidak semuanya mufti. Yang berfatwa dari para sahabat itu di Madinah cuma beberapa orang, 6-7 orang di antara mereka. Dan itu pun tiap kali ditanyakan pertanyaan dioper, jangan tanya saya, tanya ke fulan. Ditanya ke fulan, dioper ke yang lain, sampai kembali ke orang yang pertama. Nggak kayak orang sekarang berebut fatwa, saya jawab, masing-masing punya pendapat, masing-masing menganggap solusi cuma saya doang yang tahu, yang lain nggak tahu. Pendakwah ahlan wa sahlan, akan tetapi perlu kita ketahui penyakitnya umat Islam dimanapun terlalu gampang memberikan label kepada yang lain. Sedikit-sedikit orang bisa ceramah dikit, oh ini ulama, wah ini mufti, oh ini imam. Terlalu mudah memberikan label kepada orang lain, sehingga label tersebut jadi murahan di zaman sekarang ini. Fil Bukhari, ya Rasulullah, malaka min fulan, inilah arahu mu'minan atau musliman, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa antara engkau dengan dia? Kan dia mukmin. Nabi bilang, dia muslim, belum mencapai derajat mukmin yang sejati, baru muslim. Nah, dengan segala syarah hadis yang terkandung di dalamnya. Nah, kita terlalu gampang ngasih label, ini alim, ini arif billah, ini da'i ilallah, ini allamah, ini artinya ranah agama itu terlalu banyak tangan yang mengobok-ngobok di dalamnya untuk keuntungan, sehingga kadang badut dikasih gelar ustaz, maaf, kadang kriminal
dapat forum di mimbar. La ilaha illallah. Maling bisa jadi ustadz. Provokator bisa jadi ustadz. Ya ini sekarang makanya ketika kita diamanatkan suatu masjid, suatu majelis, suatu organisasi, suatu yayasan, suatu negeri, siapa aja mau datang ahlan wa sahlan. Orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Muslim, kafir, musyrik, yang tidak beragama, mau datang ke negeri kita, silahkan. Mau bertamu kepada kita, silahkan. Mau jamuan kita jamu. Tetapi untuk saya mau ceramah di masjid kamu. Tunggu dulu. Siapa? Apa kriteria dia? Punya kelayakan atau tidak? Itu yang harus kita teliti. Jangan sampai terjadi penodaan masjid. Kadang ini provokator ceramah di masjid ini. Yang saya heran, kok bisa dia jadi ceramah di masjid? Yang datang ke masjid, ada pebisnis, ada dokter. Apa setiap orang dengan profesi dia datang ke masjid? Saya ahli dokter jantung, saya mau ceramah Jumat tentang jantung. Kuliah di rumah sakit, bukan di masjid. Saya mau bicara tentang listrik, izin Pak Imam, saya mau ceramah di masjid tentang listrik, tentang konstruksi. Oh, saya mau bicara tentang saluran got. Saya ahlinya. Saya mau bicara tentang ginjal, saya mau berbicara tentang elektronik. Maaf, bukan tempatnya di sini. Saya mau bicara tentang politik, bukan tempatnya di masjid. Masing-masing ada penempatannya. Nah, kenapa kok orang ngawur bisa diundang, bisa masuk dan diberikan peluang? Ketika ngelihat hal ini terbuka dan kita nggak selektif dalam hal ini, ya berarti kita telah mengkhianati sebuah amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bukan dalam posisi untuk sebagai dai, kita bukan posisi untuk memaksa, mendikte. Lah, kita ngajak. Kita mengajak orang, bukan menghakimi orang, bukan mendikte orang. Dan juga perlu kita pahami ideologi. Ada orang ideologinya anarkis atau lain sebagainya, keras. Ideologi bukan dilawan dengan otot, tetapi dilawan dengan ideologi. Kamu punya pemahaman, begitu, pemahaman kamu keliru, oke, ayo kita dialog. Apa sumbernya, apa dalilnya, hakada. Dan sungguh ketika masyarakat kita pun juga diberikan pemahaman tentang dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tahu seperti apa Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak akan membuka telinga dan hatinya untuk dia bisa membedakan, oh, ini keliru, ini tidak benar, ini salah. Orang bisa menyaksikannya. Tetapi ketika kita menelantarkan lahan kosong tersebut, jadilah mereka mangsa yang dimangsa oleh serigala yang menerkam iman dan akhlak. Problem orang sekarang antara dua, salah ngaji atau enggak ngaji, enggak berguru. Dia enggak belajar atau salah belajar, salah guru, salah ustadz. Itu dia. Dan kita harus bijak ketika kita mendengar penceramah, pembicara, berbicara, jadilah kita pendengar yang bijaksana. Kalau bicaranya udah ngawur, tinggal bangun. Jangan, kalau pembicaranya orang gila, jadilah kita pendengar yang berakal. Kalau ada orang gila bergendang, jangan kita turut berjoget. Maka kita sama gilanya dan lebih gila daripada orang tersebut. Tetapi jadilah kita orang yang bijaksana di dalam bersikap, di dalam berucap, di dalam bertindak. Adapun kalau masalah ini orang kriminal, mereka di masjid, itu tugasnya pemerintah, bukan tugasnya kita. Begitu laporkan kepada pemerintah, tugas mereka untuk menangani orang-orang yang terlibat dalam kriminal. Kok bisa menyusup ke dalam masjidnya kita, ke dalam lingkungannya kita? Sebab memang ini menjadi sasaran untuk disusupi. Waliyadzubillahi min dzalik. Kemudian berkenaan tentang bagaimana tegasnya Rasulullah SAW. Saya nggak bilang Rasulullah nggak tegas. Rasulullah paling tegasnya orang. Nggak ada yang lebih tegas dari Nabi Muhammad. Paling nahi mungkarnya orang. Nabi kalau syariat Allah diganggu marah betul. Sebagaimana saya bilang, jihadnya Nabi indah, marahnya Nabi elegan.
Orang ngelihat marahnya Nabi Muhammad langsung nunduk, langsung sungkan. Bukan ngelihat marahnya orang sekarang ketawa, "Heh, ini ustadz apa preman?" Diketawain. "Ini ustadz kok jadi kayak orang gila begini?" Waras. Yang kayak begini. Wah, kata marhaban dengan marahnya Rasulullah elegan. Itu Sayyidina Umar bilang, itu kita mengetahui marahnya Rasulullah ketika ada urat yang menonjol di keningnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kita tahu rupanya Rasulullah ada sesuatu yang mengganggu hatinya, membuat beliau marah. Dan ini yang paling mengkhawatirkan sahabatnya Rasulullah. Marahnya Nabi Muhammad dalam dakwah, nggak ada cacian. Sebutin caciannya Nabi Muhammad kepada musyrikin yang ada di Mekah waktu Nabi di Mekah sebelum hijrah. Sebutkan cacian dan makian dan kata-kata kotor yang dikeluarkan oleh Rasulullah kepada munafikin yang ada di Madinah. Gak ada cacian, tidak ada makian. Marah atas nama agama, gak ada hubungannya sama cacian dan makian. Itu cacian dan makian gak ada hubungannya dengan nahi mungkar. Itu mungkar yang harus dinahi. Rasulullah tegas mengangkat pedang saat diperlukan, tapi sesuai dengan sikonnya, dengan waktunya. Dan Rasulullah orang yang paling tegasnya orang. Berapa banyak orang-orang yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibebaskan, dilepaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga pembunuh kriminal tersebut, orang kriminal ini yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi tanya, begitu dia ditangkap, "Ayo, sekarang siapa yang bisa nolong kamu dari saya?" Bilang, "Kun khaira akhir." Jadilah engkau ya Rasulullah sebaik-baiknya pemenang. Nabi nanya, "Kamu mau masuk Islam?" Bilang, "Enggak." Itu orang udah ditangkap, "Mau masuk Islam?" "Enggak. Tapi saya enggak bakal menyerang kamu, enggak bakal memerangi kamu. Saya udah tahu kamu seperti apa." "Oh iya? Lepaskan." Begitu ini orang penjahat ini pulang ke kampungnya, ditanya, "Kamu dari mana?" Habis melakukan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah. Tahu apa jawaban dia? "Ji'tu min indi khairin nas." Aku datang dari sebaik-baiknya manusia, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang barusan mau dia bunuh, dia akui ini manusia terbaik, orang yang paling baik. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau marah boleh, tapi silakan marah seperti marahnya Nabi. Nahi mungkar boleh, nahi mungkar versi Nabi. Jangan marah versi kerbau gila. Jangan marah versi orang kesurupan. Jangan marah versi orang ayan, versi orang kesurupan, hilang akalnya. Marah seperti marahnya Nabi Muhammad, elegan, cantik, indah, wibawa, karisma. Nahi mungkar versinya Nabi Muhammad, jihad versinya Nabi Muhammad. Begitu, bukan versinya orang-orang yang punya agenda dan orang-orang yang tidak berilmu. Itu yang perlu kita pahami. Alhamdulillah.